Lihat tingginya tuh. Wow. Lo yang fobia ketinggian pasti gemeter di atas ini guys. Serius, gue nggak bohong. Ya, tapi demi teman-teman semua, gue mau tunjukkan landscape kota Kairo dari atas Bab Zuela. Bismillah. Hello, welcome back with me Lukman Hakim di vlog Mesir ya. Sekarang gue berada di sebuah jalan yang bernama Shari Mu'ezzidinillah. Ini masih lanjutan dari episode kemarin ya. Sekarang kita menuju ke Bab Zuela atau Benteng Zuela yang berada di selatan kota Kairo ya. Jadi dulu kota Kairo itu dikelilingi oleh beberapa benteng. Yang di sebelah utara itu ada benteng Babul Futuh yang di episode lalu kita kunjungi ya. Kemudian dibelah oleh Shari Mu'iz, dan di sini adalah Bab Zuela yang berada di sebelah selatan kota Kairo. Adapun yang di sebelah timur itu ada Babun Nasr. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, tuh menara yang akan kita kunjungi, benteng yang akan kita kunjungi ya. Insya Allah kita akan masuk ke dalamnya dan naik ke atasnya. Nah, di sini agak lumayan sepi ya guys ya. Teman-teman bisa lihat di sini tuh, ada sebuah masjid ya, dan di situ ada menara yang tinggi. Ini namanya Masjid Muayyad Sheikh. Nah, masjid ini dulunya adalah sebuah penjara yang sangat kejam, bisa dibilang sangat mengerikan ya. Nanti gue bakal cerita dari atas ya. Kita bisa melihat masjid ini dari atas menara. Insya Allah kita bakal naik dulu nanti teman-teman ya. Ayo ikuti perjalanan gue. Nah, itu dia pintu masuknya di sebelah sana ya. Oke guys, jadi kita sudah berada di dalam. Kita bakal naik tangga ini untuk menuju ke atas ya. Ini tiketnya, tadi kita sudah bayar seharga 20 pon satu orang untuk pelajar ya. Jadi memang setiap tempat-tempat wisata di Mesir itu kalau pelajar itu ada harga khusus dengan syarat harus menyertakan Kernet. Kernet itu adalah kartu pelajar kita ya. Kalau turis 40 pon ya, 2 kali lipatnya lah. Bismillah. Sekarang ini pukul 4 sore, tutupnya jam 5 di sini. Wah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini dia kondisi di atas Bab Zuela. Dari sini teman-teman bisa saksikan semua tuh, banyak bangunan rumah-rumah penduduk Mesir yang walaupun mostly kebanyakan sampah di atasnya. Nanti kalau kita naik ke atas lagi, insya Allah kita bakal naik sampai tinggi itu ya, kira-kira 24 meter ini kita bakal melihat kota Kairo dari atas ya, teman-teman bisa saksikan. Oke guys, sekarang kita akan naik ke menara Bab Zuela ya. Nih teman-teman pasti penasaran kan gimana isi dalam menara Mesir seperti ini ya. Ini udah lumayan terang nih. Tapi di sini anehnya nggak pengap loh guys ya, walaupun sempit tapi nggak pengap gitu. Hello, excuse me. Come here, right? Maybe they're gonna go here first. Go down. Hello. Ya. Kita sudah, alhamdulillah guys. Kita berada di tangga yang pertama nih, di tingkat yang pertama ya. Coba teman-teman lihat tuh. Ya, tuh. Ya, itu menara yang di sebelahnya. Ya, dari sini aja kita sudah bisa melihat landscape kota Kairo yang ada di sebelah kanan gua. Ya, di situ ada Masjid Salah Tolai, ya, Masjid Panglima Perang dari dinasti Fatimiyah yang sangat terkenal, yang sangat tersohor. Dan di sebelah sana itu ada masjid yang sangat populer juga, yaitu Masjid Muhammad Ali yang berada di Qol Salahuddin. Nanti kalau kita naik ke atas lagi nih guys, kita bakal bisa melihat landscape Kairo lebih jelas ya. Ini yang teman-teman mungkin gak bakal bisa saksikan ya di kota Kairo kecuali di tempat ini, karena memang menara ini yang diizinkan untuk naik ke atas ya. Sudah ada tiketnya juga, jadi everything is okay. Oke, kita naik ke atas yuk. Oke guys, sekarang kita menuju ke tingkat yang terakhir dari menara Bab Zuela. Ayo, nih gue bersama Musa, adik kelas gue di Al Azhar. Mana Musa? Ini pertama kali lu ya di sini ya Musa? Baru pertama kali. Ya, nih jadi bocah baru pertama kali ke Bab Zuela. Gimana Mus? Rasa penasaran udah hilang berarti ya? Iya betul. Di Indo pernah naik tangga setinggi ini gak? Tangga kontrakan nggak seperti ini. Tangga kontrakan. Harus ekstra hati-hati guys.
kerang kencang. Gue sebetulnya fobia sama ketinggian, tapi demi teman-teman semua gue mau tunjukkan landscape kota Kairo dari atas Bab Zuela. Bismillah. Wah, ngapain lo? Berani juga bocah. Mus, nggak bisa Mus, nggak bisa. Iya, itu di atas itu tempat buat azan orang dulu ya. Hati-hati di sini, di sini. Ayo, ini dia landscape kota Kairo dari atas Bab Zuela. Masya Allah. Ya, ini adalah fenomena yang pemandangan yang sulit kalian temukan. Ya, gimana Mus, lu sebagai mahasiswa baru di Mesir melihat landscape kayak gini? Kalau gue lihat ini kayak simbolik Kairo banget ini dia di tempat ini. Ikon di Kairo kayak tempat ini. Iya, Kairo tuh khas dengan coklat-coklat ya, coklat, debu, gini nih emang. Oh, kalau di Eropa mungkin you will never find this beautiful place. Kota rumahnya. Ya, tata kota yang bisa dibilang rapi sih kalau dari atas ya. Tuh, lihat tingginya tuh. Wow. Lo yang fobia ketinggian pasti gemeter di atas ini guys. Serius, gue nggak bohong. Ya, dan gue pun merasakannya sebagai orang yang fobia akan ketinggian. Gue memacu adrenalin di atas Bab Zuela ini guys. Oke. Ini Masjid Muayyad Sheikh. Itu nama seorang sultan di era dinasti Mamalik, dinasti Mamluk, yang mana dulunya ini adalah sebuah penjara guys. Jadi bukan masjid. Ya. Dan kenapa bisa menjadi masjid? Nah, ceritanya gini, dulu Sultan Muayyad Sheikh ya pernah dipenjara di masjid ini, dan dia merasa sangat, bisa dibilang sangat kesepian dan sangat menderita ya, karena menurut catatan sejarah penjara ini adalah sangat mengerikan ya. Bahkan setiap harinya orang mengangkut tulang belulang dengan menggunakan keledai dari masjid ini. Nah, ini bukti bahwasanya banyak terjadi pembunuhan ataupun penelantaran orang yang terjadi dalam penjara. Nah, Sultan Muayyad Sheikh ketika di penjara dia bersumpah bahwasanya ketika dia dibebaskan nanti dia akan membangun sebuah masjid menggantikan penjara ini. Dan itu terbukti, dia memegang kata-katanya ketika dia lepas dari penjara ya, dan akhirnya berhasil menjadi sultan. Digantilah masjid ini, penjara tersebut menjadi sebuah masjid yang dinamakan Masjid Muayyad Sheikh, atau disebut juga sebagai Red Mosque atau Masjid Merah karena bangunannya berbentuk merah. Begitu teman-teman ya. Ya, oke teman-teman semua, jadi kita sekarang sudah berada di dalam Masjid Muayyad Sheikh. Tadi kita habis naik menara Bab Zuela, cukup melelahkan memang. Dan ini masjid yang tadi kita lihat dari atas, Masjid Muayyad Sheikh tuh, teman-teman bisa saksikan di tengahnya ada Sohan. Nah, pemirsa semua, ada peristiwa menarik ya, menarik sekali yang terjadi di sekitaran Bab Zuela. Itu pada tahun 1260-an ya. Ketika itu Sultan Saifuddin Al-Quddus atau Muzaffaruddin gelarnya ya, Sultan Mamalik yang memimpin Mesir ketika itu, dinasti Mamalik, mereka hampir menghadapi serangan Mongol ya. Hanya Sultan Saifuddin Al-Quddus itu berhasil menaklukkan bangsa Mongol ini, pasukan Mongol ini yang mereka itu sebelumnya sudah menghancurkan, sudah meluluhlantahkan Baghdad ya, Irak yang menjadi ibu kota kekhalifahan Islam. Dan bangsa Mongol ini memang dari eranya Genghis Khan ya sudah menguasai hampir seperempat bumi ya, dari mulai Cina, Asia, Afrika hingga nanti beranjak ke Eropa, yang sayangnya memang tidak sampai ke sana karena sudah dihalau duluan oleh Sultan Saifuddin Al-Quddus. Jadi setelah Genghis Khan turun, meninggal, kemudian digantikan oleh keturunannya sampai pada Hulagu Khan, ketika itu sangat berambisi untuk menaklukkan dunia Islam ya. Dunia Islam itu ketika itu masuk dalam wilayah khalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad atau Irak, ibu kotanya. Dan ketika itu Baghdad menjadi pusat ilmu, pusat perdagangan ya, pusat segala informasi. Bahkan di sana para ulama-ulama besar Islam lahir, dan di sana juga terdapat salah satu Baitul Hikmah atau perpustakaan yang sangat besar yang menyimpan ratusan ribu buku. Nah, ketika itu bangsa Mongol menyerang dari arah Irak ya. Pertama kali yang dihancurkan adalah Irak karena itu adalah pusat ibu kotanya. Ya, dihancurkan bangsa Irak dengan sangat mudah, dan tercatat menurut para sejarawan ada 200 ribuan sampai 1 juta orang itu terbantai atau dibunuh ya, baik itu kalangan laki-laki
perempuan, anak-anak kecil. Bahkan dikisahkan juga Baitul Hikmah yang ketika itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, itu buku-bukunya semua dihancurkan dan dilemparkan ke dalam sungai Tigris. Dan sampai-sampai para sejarawan juga mengatakan sungai Tigris itu ketika itu menjadi lautan tinta karena saking banyaknya buku yang dilemparkan di situ. Nah, setelah menaklukkan Baghdad, bangsa Mongol ini akhirnya menuju ke Suriah, ya, ke Syria yang ketika itu dikuasai oleh dinasti Ayyubiyah, sisa-sisa dinasti Ayyubiyah. Dan sama halnya dengan Baghdad yang sebegitu kuatnya aja bisa hancur, apalagi nih Suriah pun akhirnya dihancurkan, ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Nah, terakhir mereka ingin menghancurkan Mesir, menyerang Mesir. Kenapa demikian? Karena Mesir ini adalah perbatasan dengan Eropa, dia yang menghubungkan antara Afrika dan Eropa, maka sangat strategis, sangat berambisi banget melakukan ini untuk menghancurkan Mesir. Nah, tapi sayangnya sebelum dia menghancurkan Mesir, ya, Hulagu kan congkak, sombong, ya, dia mengirim surat dulu nih untuk nakut-nakuti si Saifuddin Qutuz yang menguasai Mesir, ya. Katanya gini, udah lu mending nyerah aja ke gua, kalau enggak lu mau kayak tetangga-tetangga lu kemarin yang udah gua hancurin gitu, nggak tersisa gitu, kami nggak ada belas kasih, kata, anak kecil semua kami bantai gitu. Tapi Sultan Saifuddin Al-Qutuz merobek kertasnya dan membunuh para yang membawa surat itu, membawa kabar itu dari pasukan Mongol, dan mengantungnya di benteng Bab Zuela, dan itu tercatat dalam sejarah. Nah, akhirnya karena Sultan Saifuddin Al-Qutuz pun tidak mau mengalah, dan akhirnya dia menyuruhkan jihad kepada bangsa Mesir, rakyat Mesir, untuk menghadang pasukan Mongol yang akan menyerang Mesir. Dan sistemnya itu sangat keren menurut gua, strateginya. Si Saifuddin Al-Qutuz ini nggak menunggu dia, tapi dia langsung pergi ke Palestina, ya. Karena Sultan Saifuddin Qutuz itu tahu bahwasanya bangsa Mongol akan melewati Palestina. Nah, akhirnya dikepunglah di Palestina, dan pasukan Mongol ketika itu dipimpin oleh Hulagu Khan, ya, si Hulagu Khan tiba-tiba harus kembali ke kotanya, ke negaranya, karena pemimpin mereka yaitu Monkey Khan baru saja meninggal. Dan akhirnya menurut tradisi mereka, kalau ada yang meninggal dari bangsa mereka itu, petinggi-petingginya harus dihadiri, atau raja-rajanya itu harus dihadiri oleh para petingginya, yang mana Hulagu Khan ini merupakan panglima perang dari bangsa Mongol. Akhirnya Hulagu Khan pun menunjuk Kit Buka, ya, yang mana dia seorang Nasrani Nestorian, ya, untuk memimpin pasukannya dalam penyerangan umat Muslim yang ada di Mesir. Nah, si Hulagu Khan mungkin menganggap remeh, ya, Mesir ini, karena yang nggak perlu turun tangan gitu, pasukannya aja yang nyerang gitu, panglima perang penggantinya yang menyerang. Tapi ini kecerdasan Saifuddin Al-Qutuz, akhirnya dia pun berhasil mengepung pasukan Kit Buka, ya, atau pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kit Buka ini di sebuah lembah yang bernama Ain Jalut. Disitulah peperangan terjadi, yang mana jumlahnya sangat imbang, tapi itu dimenangkan oleh kaum muslimin, ya. Dan ini memiliki strategi yang sangat hebat, ya. Kalau kalian baca sejarah, keren banget, ya. Jadi si Sultan Saifuddin Al-Qutuz ini nggak langsung menyerang, ya, tapi dia memancing dulu, ya. Nah, Sultan Saifuddin Qutuz ini memiliki panglima perang juga yang bernama Baibras. Dia sangat terkenal, ya, dalam sejarah juga. Panglima perang Baibras ini dia memancing dengan pasukannya itu, memancing dahulu para pasukan Mongol, ya, di Ain Jalut untuk mengejarnya, ya. Tapi nggak duel, nggak perang, cuma memancing, dikejar-kejar, ya, diikutin sampai ke suatu lembah. Di situ sudah berkumpul para pasukan Saifuddin Al-Qutuz dan pasukannya, ya, untuk menyerang dari segala sisi, dan terjadilah peperangan dan dimenangkan oleh umat Muslim. Akhirnya Saifuddin Al-Qutuz pun turun dari kuda dan sujud syukur dan bertakbir seraya mengumandangkan kemenangan, ya, kepada kaum muslimin. Dan ini menjadi titik balik sejarah umat Islam, ya, bahwasanya memang kalau misalkan Mesir itu ditaklukkan, bisa jadi Eropa itu sudah hancur, ya. Karena kita tahu bangsa Mongol itu sangat bengis, mereka tidak ada belas ampun, ya. Karena bangsa Mongol ini bisa dibilang adalah genosida, ya. Mereka nggak mencari harta, nggak mencari apa, tapi mereka hanya ingin menghancurkan, merusak bumi. Dan ini seperti yang ditulis dalam Al-Quran, ya, kayak seperti kisah Yajuj Ma'juj, bahwasanya mereka itu memang yufsiduna fil ard, ya, merusak bumi, ya. Ala kulli hal, ya, kisah yang dapat kita pelajari dari perjalanan hari ini, bahwasanya memang kita tidak boleh melupakan sejarah, karena sejarah adalah tonggak kehidupan kita, yang mana para pendahulu kita, memang umat Islam itu sangat hebat, dan semoga spirit yang mereka tuangkan dalam tinta emas Islam itu bisa tertanamkan di jiwa-jiwa kita, para anak muda masa depan. Mungkin itu saja vlog dari saya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, and subscribe.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.